Yang ketiga adalah di setiap fase-fase penulisan tahapan sejarah itu, termasuk fase kepemimpinan, karena ini sangat krusial. Orang boleh menginterpretasi apa saja, tetapi suatu penulisan sejarah ketika ditulis pasti ada dalam pengaruh rejim politik tertentu atau dalam nuansa ideologi sentimen tertentu. Sementara harapan kami bahwa penulisan sejarah harus objektif, harus transparan, harus apa adanya, ditulis dengan moralitas yang tinggi dan kejujuran yang tinggi. Tujuannya untuk membentuk karakter building anak bangsa. Mengingat bahwa sejarah ini terbentuk karena ada proses panjang sampai dengan mereka hadir di saat ini. Tulisan sangat kecil sekali terhadap 8 provinsi mula-mula yang membentukkan Republik Indonesia ini. Yong Selebes, Yong apa namanya Kalimantan dan seterusnya termasuk dari Maluku. Hanya 8 provinsi ini yang meletakkan sejarah bangsa. Hari ini tiba-tiba semuanya hilang. 8 provinsi yang mendirikan sejarah bangsa ini, kalau dibedah lagi, beberapa provinsi sampai dengan hari ini miskin ekstrim. Kalau di PBB, yang mendirikan PBB itu punya hak veto. Di kita itu nggak ada privilege. Baik, terima kasih Ibu Ketua Pimpinan, Mas Boni, dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Marjuki, Pak Prof. Marjuki Darusman, eh, Bapak Ibu semua, Ibu Mbak Ita Nadia dan semua jajaran. Ini saya lihat senior-senior, ini pejuang-pejuang papan atas semua, kelas kakap semua ini. Dan semua keterwakilan dari Amnesty International, iya, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita telah menerima dan mendengar apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan manifesto aksi dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia berkaitan dengan satu agenda utama dari Kementerian Kebudayaan, yaitu penulisan ulang sejarah. Di dalam manifesto ini memang nyata-nyata dinyatakan secara tegas untuk menolak. Ini ada pembukaannya itu memang sudah diawali dengan satu pernyataan sikap yang sangat tegas, tidak saja oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam aksi keterbukaan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, tetapi oleh para pendukung yang telah menyebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan sikap penolakan didasarkan oleh sejumlah pokok-pokok pemikiran. Eh, Kami di Komisi 10 juga hari ini dapat kami sampaikan bahwa kita belum pernah menerima satu dokumen resmi pun dalam bentuk apapun dari Kementerian Kebudayaan. Kita hanya membaca. Berapa kali saya lihat TikToknya Pak Menteri, kemudian sejumlah media-media yang mengangkat dan merilis berita tentang penulisan ulang sejarah dari Kementerian Kebudayaan yang isinya itu dimulai dari masa prasejarah, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, kemudian ada penambahan dari kesejarahan pemerintahan terakhir itu Ibu Megawati, kemudian ditambahkan di era Pak SBY dan Pak Jokowi. Itu kira-kira ada penambahannya. Kemudian ada sejumlah pembaharuan-pembaharuan tentang narasi penjajahan. Intinya karena kita belum mendapat satu dokumen resmi pun, maka hari ini perkenankanlah kami untuk mungkin memberikan sejumlah insight aja ya berkaitan dengan penulisan sejarah ini. Yang pertama, jika penulisan sejarah yang sementara dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan kemudian mendapatkan aksi penolakan yang buat saya ini cukup signifikan ya karena semua yang hadir di depan ini kredibilitasnya dan integritas baik secara perorangan maupun secara institusi tidak diragukan seperti itu, maka ini harus kita terima dengan sebuah pertimbangan ketika dokumen itu tiba di kami di Komisi 10 bahan eh, manifesto aksi ini akan kita diskusikan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan batang tubuh penulisan ulang kesejarahan. Mas Boni nanti mungkin punya begitu banyak informasi, kami kaum awam saja. Tetapi karena penulisan sejarah ulang,
Saya percaya bahwa penulisan sejarah ulang tidak saja sekedar menambahkan unsur kepemimpinan dua era pemerintahan baik SBY maupun Pak Jokowi, tetapi juga berkaitan dengan seluruh satu kesatuan Republik Indonesia ini, karena di dalam fase kemarin itu ada terjadi pemekaran 4 provinsi baru juga dari Papua dengan seluruh perjalanan sejarahnya atas dasar apa sehingga terpecah kemudian menjadi tambahan 4 provinsi yang baru lagi seperti itu. Yang ketiga adalah di setiap fase-fase penulisan tahapan sejarah itu, termasuk fase kepemimpinan, karena ini sangat krusial. Orang boleh menginterpretasi apa saja, tetapi suatu penulisan sejarah ketika ditulis pasti ada dalam pengaruh rejim politik tertentu atau dalam nuansa ideologi sentimen tertentu. Sementara harapan kami bahwa penulisan sejarah harus objektif, harus transparan, harus apa adanya, ditulis dengan moralitas yang tinggi dan kejujuran yang tinggi. Tujuannya untuk membentuk karakter building anak bangsa. Mengingat bahwa sejarah ini terbentuk karena ada proses panjang sampai dengan mereka hadir di saat ini. Untuk setiap tahapan-tahapan itu, tidak juga meninggalkan fakta-fakta sejarah di setiap daerah. Yang buat kami, tentu itu menjadi sebuah perhatian yang sangat serius. Dalam perjalanan sejarah, hari ini kami sebagai orang Maluku baca dalam dokumen mana saja, tulisan sangat kecil sekali terhadap 8 provinsi mula-mula yang membentukkan Republik Indonesia ini. Yong Celebes, Yong Kalimantan dan seterusnya termasuk dari Maluku. Hanya 8 provinsi ini yang meletakkan sejarah bangsa. Hari ini tiba-tiba semuanya hilang. 8 provinsi yang mendirikan sejarah bangsa ini, kalau dibedah lagi, beberapa provinsi sampai dengan hari ini miskin ekstrim. Kalau di PBB, yang mendirikan PBB itu punya hak veto. Di kita itu nggak ada privilege. Mereka mendirikan bangsa ini, tetapi begitu selesai sampai dengan hari ini ditinggalkan. Jadi harus ada rekonstruksi terhadap sejarah juga, dan termasuk memberikan pembelajaran cerdas, bukan saja kepada anak-anak bangsa kita untuk generasi yang akan datang, tapi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Memberikan perhatian, memberikan apresiasi yang tinggi kepada provinsi-provinsi yang awalnya mau membentuk Republik Indonesia ini. Apa beda Maluku dan Papua? Tetapi hari ini kita ditinggalkan. Padahal kitalah 1 dari 8. Ini contoh-contoh kecil. Fakta-fakta sejarah ini hampir-hampir tidak pernah terbaca oleh anak-anak bangsa saat ini. Bahkan oleh kita sebagai pengambil kebijakan. Ini contoh-contoh kecil. Dan yang terakhir, soal kepemimpinan. Sejarah bangsa terakhir itu tahun 2012, Indonesia dalam arus sejarah. Kemudian sebelumnya itu ada sejarah Indonesia dan 2012 Indonesia dalam arus sejarah. Sampai dengan Ibu Megawati dan kemudian dilanjutkan. Kalau ini ditujuankan untuk menambah narasi kepemimpinan yang lebih utuh untuk setiap tahapan-tahapan itu, maka harus disampaikan secara jujur. Untuk setiap tahapannya, mulai dari yang pertama Bung Karno sampai dengan yang terakhir. Di setiap era harus ada otentifikasinya. Kami misalnya dari fraksi PDI Perjuangan sangat berharap di era Ibu Megawati disampaikan secara terbuka. Pemisahan TNI dan Polri, disampaikan secara terbuka KPK lahir, disampaikan secara terbuka Pak Prabowo diundang masuk ke Indonesia, disampaikan secara terbuka bahwa Orde Baru kemudian dianggap selesai oleh Ibu Megawati. Tidak terjadi pembalasan secara politik. Ini fakta-fakta politik yang harus disampaikan di setiap era-era kepemimpinan. Jadi faktanya positif untuk setiap anak-anak bangsa bisa mencatat, bisa mengikuti tahapan sejarah kita dengan baik seutuhnya sampai dengan hari ini. Ini contoh-contoh kecil aja ya buat kami, sehingga setiap otentifikasi dari kepemimpinan, era tahapan dari setiap sejarah dapat disampaikan secara jujur, adil, dan tertanggung jawab. Kredibilitas dari penulisan sejarah ini kemudian betul-betul mendapat tempat di bumi dan bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.